Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara penyelesaian soal uji kompetensi keahlian ya atau UKK, khususnya sekolah menengah kejuruan ya atau SMK. Nah, di sini saya akan membuat penyelesaiannya ya, mengenai troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oh ya, di sini pastinya jurusannya itu TKJ ya, atau komputer dan teknik komputer dan jaringan ya. Dan di sini saya akan mempraktekannya berdasarkan paket 4 ya, karena paket 4 ini kebanyakan sekolah-sekolah yang menggunakannya ya, seperti itu. Termasuk saya juga waktu SMK ya, SMK itu kemarin sama gitu soalnya seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi di sini kan ada peralatan atau alat yang nantinya kita akan disiapkan ya ketika melakukan uji kom atau UKK seperti itu. Nah, di sini saya akan mempraktekannya itu secara virtual atau simulasi ya, jadi tidak langsung hardware-nya secara fisik gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu mikrotik versi 6, dan ini ada Windows 8 client dan ada Windows 10 client. Nah, di sedikit penjelasan ya. Untuk Windows 8.1 client ini saya akan gunakan dia sebagai komputer, dan yang Windows 10 clientnya ini saya anggap dia adalah handphone ya, karena kan nanti ada pengetesan untuk hotspot atau wifi nya. Oke, seperti itu. Kita akan menjelaskan ini dulu ya, topologinya. Di sini saya juga bentar. Oke, kita ya miringkan dulu. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan ya, membuat topologi ulang ya, seperti ini gambarannya. Ini ada ISP, ada switch hub, ada client, ada access point, dan ada HP. Nah, jika kalian nggak punya switch atau hub, kalian bisa langsung ya. Jadi untuk Ether 2 dari mikrotik bisa kalian colokkan ke laptop ya. Dan untuk Ether 3 nya silahkan kalian colokkan ke access point-nya. Dan untuk Ether 1 ya, dia sambungkan dari ISP ya. ISP itu Internet Service Provider. Jadi sumbernya internet silahkan kalian colokkan ke mikrotiknya ya. Itu Ether 1 ya, seperti itu. Ini topologi buatan saya ya, seperti ini. Sama saja sih tuh, cuman ini gambarnya lebih realitas saja ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi, tapi kita akan baca dulu 3 soal atau tugas. Judul tugas: troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN atau Wide Area Network ya, seperti itu. Nah, untuk skenario-nya, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Nah, tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP ya. Oke, pertama-tama saya akan menggunakan PC dulu ya. PC ini nih yang dicolokkan ke Ether 2 jaringan lokal ini. Oke. Ya. Nah, yang ini ya, Windows 8.1 client. Ini dia sudah saya colokkan ya ke Ether 2 nya mikrotik ya. Ini secara virtual, tapi untuk konfigurasinya dia sudah sesuai. Oh iya, dikarenakan di sini kan saya tidak mempunyai Winbox ya di simulasi di virtual Windows 8 ini, tapi saya sudah siapkan di Windows 10 nya yang Winbox ini ya. Kita bukan.
Nah, kita refresh di tab neighbor ya. Di tab neighbor silahkan kalian pilih yang mana saja, mau MAC address, mau IP addressnya, silahkan. Ini bebas ya. Pastikan ini mengarahnya ke router kita ya. Oke, kita konekkan dulu. Nah, di sini saya akan ganti dulu password ya. Oh, kita cancel saja. Kita pertama-tama kan di sini nomor satu ya, mana konfigurasi WiFi router DNS. Nah, ini DNS-nya itu sesuai dengan DNS yang diberikan ISP ya. Untuk keduanya NTP, ini Network Time Protocolnya itu menggunakan server dari Indonesia, dan web proxy-nya dengan cache administrator sebagai berikut ya. Tetapi di sini saya akan nyeting dulu IP-nya si Mikrotik ini. Jadi kita dahulukan dulu si Mikrotik ini, dia sudah mendapatkan IP dari ISP-nya ya, seperti itu. Nah, langkah pertamanya untuk menyetingnya itu klik IP, langsung masuk ke bagian DHCP client ya, karena di sini itu disuruh IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, seperti itu. Kita klik tambah, lalu kita arahkan ke Ether 1 ya, karena Ether 1 ini dia dicoloknya itu ke ISP ya, ke sumber internetnya, seperti itu. Klik apply, lalu klik OK. Nah, kalau statusnya sudah bound seperti ini, dia sudah dapat ya IP-nya. Nah, ini IP dari router ISP ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk gateway-nya ini kita nggak perlu nyeting, karena dia sudah otomatis tersetting ya. Karena di sini kita kan add default route ya, yes. Nah, jadi untuk gateway ini kita tidak perlu lagi menyetingnya, seperti itu. Oke. Nah, saya akan close dulu ini. Dikarenakan kan saya menggunakan virtual atau simulasi, saya akan menggunakan Winbox ya, Winbox versi fisik di PC saya. Kan tadi dia sudah mendapatkan IP Mikrotiknya, jadi saya bisa meremotnya dari Winbox PC ini, seperti itu. IP-nya tadi seperti ini. Dia mendapatkan 10.4 ya. Klik connect. Oke. Ini cancel, sudah terbuka ya. Saya close dulu. Sebentar. Oke, saya ini dulu biar enak dipandang. Nah, ini saya menggunakan Winbox-nya PC ini ya, Winbox-nya PC yang saya sedang gunakan ini, bukan dari virtual mesin. Nah, saya akan nyeting dulu nama interface ya. Jadi nantinya kita akan mudah ya untuk mengenali interface mana nih yang akan kita arahkan untuk dikonfigurasinya, seperti itu. Nah, untuk nyetingnya klik interface ini ya, klik interface lalu muncul interface list. Nah, saya akan ubah yang Ether 1, saya kasih strict Ether 1. Di sini ya, saya akan menggunakan atas nama jaringan internet ya, atau kalian bisa ISP. Nah, ini saya samakan ini jaringan internet ya, seperti itu. Klik apply, oke. Nah, lalu untuk Ether 2 nya ini saya kasih jaringan lokal sesuai dengan yang ada di soalnya. Untuk Ether 3 nya saya kasih jaringan wireless. Oke. Nah, saya sudah menyeting penamaan ya, alias interface untuk di tiap-tiap portnya gitu yang akan nanti digunakan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyeting ini DNS ya, domain name server ya, sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Nah, kita masuk ke bagian IP, lalu pergi ke bagian DNS.
Nah, di sini kan dynamic servernya dia sudah otomatis ya diberikan oleh ISP ya. Jadi saya tidak akan mengubahnya dan saya akan menceklis ini allow remote request. Jadi nantinya kita bisa apa ya melakukan ping ya ke luar gitu, bisa ke DNS Google atau ke yang lainnya. Kita klik apply lalu oke. Selanjutnya kita akan menyeting NTP ya, masuk ke sistem lalu klik NTP client. Oke. Nah, untuk ininya enable ya, dan untuk primary NTP servernya silahkan kalian masukkan ini 0.id pool.ntp.org seperti ini. Untuk yang secondary-nya ini kopikan saja lalu paste, dan untuk angka nolnya kita ganti sama 1 ya seperti ini. Nah, fungsi kita menyeting NTP client ini nantinya si router kita dia sinkron otomatis ya waktunya itu ke negara Indonesia ya. Ini kan ID ya. Saya menggunakan servernya dari NTP, pool NTP ya, dengan zona ID seperti itu. Ini primary-nya, ini secondary-nya. Klik apply. Nah, dia berubah jadi IP ya, biarkan saja. Oke. Lanjut ke nomor 3, web proxy dengan change administrator nama peserta @sekolah.school.id. Masuk ke bagian web proxy itu ada di IP. Lalu ini ya paling bawah web proxy. Nah, ini untuk ininya kita enable. Lalu nah ini change administratornya ya, kita sesuaikan dengan yang ada di soal ini. Nama peserta saya masukkan Lutfi ya, karena nama saya Lutfi @sekolah @sekolah.sch.id. Nah, untuk ininya change on listnya saya checklistkan ya, supaya change-nya ini dia tersimpan dalam memorinya ya, dalam memori si mikrotik tersebut. Oke, ini sudah benar ya. Nomor 3 ini akan stop ya, stopnya klik apply. Nah, dia sudah running. Oke, klik oke. Oke, karena nomor 4 sama nomor 5 dia sudah ya, sudah kita konfigurasi. Selanjutnya masuk ke bagian jaringan lokal ya. Nah, di sini ada pengalamatan ya. Kita masuk ke bagian IP lalu addresses. Oke. Nah, ini kan dia sudah DHCP ya, tadi dia otomatis secara otomatis yang diberikan oleh ISP. Nah, jadi si mikrotik ini dia sudah mendapatkan 10.4 ya, dan interface-nya dia melalui Ether 1 ya, karena Ether 1 itu sumbernya internet seperti itu. Kita langsung saja akan menambahkan IP di jaringan lokalnya ya. Kita klik tambah. Addressnya kita masukkan ya sesuai yang ada di soal 192.168.100.1/25. Nah, untuk interface-nya ini kita arahkan ke bagian Ether 2 alias jaringan lokal ya. Ini Ether 2 jaringan lokal. Klik apply lalu klik OK. Nah, mumpung kita masih ada di address list ini ya, kita akan sekaligus memasukkan untuk IP-nya jaringan wireless ini ya. Kita akan masukkan 192.168.200.1/24. Untuk interface-nya samakan ya, Ether 3 jaringan wireless. Nah, yang ini nanti port ini akan digunakan sebagai pemancar WiFi atau hotspot yang nanti kita akan konfigurasi. Kalau klik apply, klik OK. Oke, untuk pengalamatan IP ya, dia sudah berhasil. Ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, dia sudah sesuai dengan yang ada di soal seperti ini. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan membuat DHCP ya. DHCP poolnya itu sebanyak 99 klien nih, nomor 7 ini. Oke, itu adanya di bagian jaringan lokal ya. Nah, kita masuk ke bagian IP lagi, lalu pilih DHCP server. Nah, DHCP server tabnya ini, lalu masuk ke bagian DHCP setup.
Oke. Untuk DHCP server interface-nya kita arahkan ke bagian interface Ether 2 ya, jaringan lokal. Ini kan jaringan lokal ya, karena jaringan satu nggak mungkin dia sudah dapat IP dari ISP. Oke, kita arahkan ke Ether 2 jaringan lokal. Kita klik next. Ini juga next, ini juga next. Nah, karena di soal ini dia harus menyediakan 99 klien ya yang bisa merilis IP dari Ether 2 ini alias jaringan lokal, maka untuk di ujungnya ini kita 100 kan. Jadi hitungannya dari 100.2 sampai 100.100 intervalnya ya. Jadi range 2 sampai 100 itu dia akan mendapatkan IP. Ketika dia sudah habis, maka kalau ada PC lagi yang akan connect, dia tidak bisa merilis IP ya, karena sudah menggunakan 99 klien dari DHCP yang kita setting ini, seperti itu. Terus kita next lagi, ini next saja, lalu next lagi. Oke. Nah, untuk settingan DHCP server dengan sebanyak 99 klien ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan close. Nah, di nomor 8 ini buat firewall agar IP sekian 192.168.100.2 sampai 100.50 maksudnya ini tidak dapat ping ke router. Jadi kita akan memblok ya IP 100.2 sampai 100.50 itu kita akan blok ya. Jadi si IP ini dia nggak bisa ngeping ke router seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian IP lagi, dan selanjutnya kita masuk ke bagian firewall. Nah, di bagian firewall ini kita masuk ke bagian NAT ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena ini belum ada NAT-nya itu kita belum mengizinkan koneksi dari IP prepaid atau dari PC kita ke luar jaringan. Jadi MikroTik ini dia belum bisa meresolve. Jadi dari IP prepaid ke IP publik dia belum bisa, karena yang belum kita izinkan. Nah, untuk mengizinkannya supaya dia mendapatkan hak akses internetnya ya dari luar ke dalam maupun sebaliknya, ke klik ini ya, tab NAT, lalu klik tambah. Nah, untuk di bagian ini general, pilih change RCNAT dan out interface-nya ke Ether 1 jaringan internet ya, ke ISP arahkan. Dan untuk di tab action-nya kita pilih masquerade, lalu klik apply, klik OK. Nah, dia sudah bisa ya, seharusnya dia sudah bisa mendapatkan internet ya. Ini saya harus masukkan password dulu. Oke. Saya akan coba ya ping ke Google, ping google.com. Nah, dia sudah reply ya, artinya dia sudah mendapatkan internet. Nah, di sini dia juga tadi berjalan. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini di nomor 8 kita akan blok IP ya. Blok ping maksudnya. Dari IP 100.2 sampai 100.50 di range tersebut. Ini kita akan blok pingnya supaya tidak bisa ngeping ke router kita ya, seperti itu. Nah, untuk memblok ini kita masuk ke bagian tab filter rules ya. Nah, ini kita akan masukkan ini add lagi ya. Kita masuk ke bagian general, lalu untuk chainnya kita input, dan nah di search addressnya ini sumber addressnya ya. Nah, kita masukkan yang ini 192.168.100.2 strip 192.168.100.50. Jadi ini 100.2 sampai dengan 100.50 ya. Dia nantinya nggak akan bisa ngeping ke router ya, seperti itu. Nah, selanjutnya klik yang ini nih, yang protokol, lalu kita pilih ke bagian pilih yang ICMP ya. Kenapa ICMP? Karena protokol sebuah ping itu dia ICMP ya.
ICMP ini protokol buat ngirim paket atau kita ngeping aja gitu. Jadi ini kan kita akan blok ya pingnya. Jadi pilih ICMP protokolnya seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian action, lalu klik actionnya ini kita akan drop ya, klik apply. Nah di sini saya akan menambahkan komentar nih, kasih komentar misalkan blok ping ke router. Nah oke, klik oke, lalu apply, lalu oke. Ini sudah jadi ya. Selanjutnya nomor 9 ini buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai dengan 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Jadi untuk range IP 100.51 sampai 100.100 ini kita akan blok pingnya ya, supaya dia nggak bisa ngeping ke klien wirelessnya nanti seperti itu. Langsung saja kita tambahkan, klik tambah lagi ke general, dan untuk chainnya kita pilih input, search addressnya kita masukkan 192.168.100.51 strip 192.168.100.100. Dan untuk destination addressnya ini kita arahkan ke IP networknya si wireless client ya. Jadi seluruh gitu yang menggunakan wireless client itu kita nggak bisa ngeping ke sana gitu ya, di range IP yang kita masukkan ini 51 sampai 100. Masukkan ya 192.168.200.0/24 ya, karena network itu titik 0 ya. Ini kan IP jaringan wirelessnya 200.1 karena ini gateway, ini masukannya 0 ya, /24 seperti itu. Dan untuk protokolnya kita pilih kembali yang ICMP karena ini ping. Actionnya kita drop, kita klik apply, dan saya akan kasih komen lagi ya, blok ping ke client wireless. Oke, klik apply lalu oke. Nah ini sudah berhasil ya. Lanjutnya kita akan buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, kita akan membuat rule supaya nantinya loggingnya itu akses ke routernya itu tercatat di logging, maksudnya seperti itu ya. Oke, kita klik tambah lagi, screen general, dan chainnya ini kita pilih input, langsung ke bagian action, dan di bagian action kita pilih log, dan ini lognya kita checklist dan masukkan log prefix-nya ya. Sini saya akan masukkan akses ke router. Ini kita kopikan saja ya log prefix-nya, karena ini nanti akan kita pastikan di bagian settingan loggingnya juga. Oke, saya kasih saya apply dulu, lalu saya kasih komen ya. Ini rule logging misalkan seperti itu. Oke. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian log. Kita masukkan ke bagian IP, dan di IP bentar, gimana ya, sistem logging. Nah di sistem ya, masuk ke bagian logging ini, logging. Nah di bagian rule klik tambah, dan di prefix-nya tadi samakan di yang firewall tadi ya. Ini kan saya tadi nyuruh copy ya, karena ini harus sama. Dan actionnya pilih di disk, karena ini kan dan tersimpan di disk ya, dia menyuruhnya itu logging ini tersimpan di disk ya. Kita apply lalu klik OK. Oke, dia sudah tertambah. Oke, untuk jaringan lokal ini dia sudah beres ya. Bentar, saya minum dulu.
Oke, lanjut guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian jaringan wireless ya. Ini kita close dulu jaringan wireless. Untuk IP addressnya tadi kan kita sudah tambahkan ya di sini. Nah, yang ini jaringan wireless kita sudah tambahkan. Untuk bagian SSID-nya kita akan nanti ya, ini karena dia ke wireless router ya, alias access point. Untuk membuat hotspotnya kita langsung masuk ke bagian ini saja. Kita akan membuat hotspotnya terlebih dahulu ya. Masuk ke bagian ini, klik IP ya, lalu bagian hotspot. Nah, kita klik bagian server, tab server ini, lalu pilih hotspot setup. Nah, di hotspot setup kita perlu perhatikan baik-baik kembali. Nah, di bagian hotspot interface-nya pilih bagian Ether 3 jaringan wireless ya. Kenapa? Karena jaringan wireless ini ditunjuk sebagai hotspot atau penyebar WiFi ya, yang nantinya melalui sebuah access point ya. Kita klik next, ini next saja. Nah, sama seperti halnya tadi, untuk jaringan wireless dia ngasih pool untuk DHCP-nya sebanyak 99 klien. Otomatis kita akan membuat range-nya itu sampai 100 saja ya. Jadi IP 200.2 sampai 200.100 ya. Itu kurang lebih 99 klien ya. Oke, kita klik next, lalu next, ini next juga. Nah, untuk DNS name-nya ini sebuah URL yang nantinya akan dibuat untuk kita login ya, login page ya, seperti itu, atau kayak voucheran seperti itu ya kalau kalian sering beli voucher wifi. Nah, seperti ini cara buatnya. Untuk DNS name-nya saya akan coba untuk ini aja ya, smk.sch.id. Nah, ini URL nanti akan kita pakai sebagai login page ya, smk.sch.id. Next, ini default, next saja. Oke. Untuk server hotspotnya ini kita sudah jadi ya. Selanjutnya, nah kita akan ke ranahnya radiusnya. Ini harus perhatikan kembali ya, harus perhatikan baik-baik. Kita akan pergi ke bagian server profile, lalu pilih yang profile ini yang barusan kita buat, klik 2 kali. Nah, masuk ke bagian radius, klik use radius ya, seperti ini aja, centang saja, lalu klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke ini, bagian radius ini. Nah, klik incoming ini, lalu klik accept ya, terima. Kalau ada yang meminta radius ya, ini portnya 3799, biarkan saja, tapi kita ingat. Klik OK, klik tambah. Nah, untuk servisnya karena ini saya hotspot, klik hotspot ya, centang saja yang bagi hotspot. Dan untuk addressnya silahkan masukkan 127.0.0.1, ini localhost ya. Dan di bagian scriptnya klik silakan kalian gunakan ya, rahasianya itu apa. Kalau saya di sini 12345 ya, sebagai contoh. Setelah itu klik apply, lalu klik OK. Ini harus diingat ya, antara address dan scriptnya ini. Oke. Nah, kita akan membuat 20 akun hotspot ya, secara random di radius. Nah, akun hotspot ini hanya bisa menggunakan internet pada pukul 07 pagi sampai jam 4 sore. Oke. Nah, saya di sini akan pergi ke ini ya, ke klien ini nih yang dicolokkan ke Ether 2 jaringan lokal nih, yang tadi yang kita setting. Nah, yang ini saya akan menggunakan PC ini. Mana PC-nya? Nah, ini dia PC-nya. Oke, kita akan masuk ke bagian user manager ya, atau radius ini ya. Oke, kita buka Google Chrome atau browser andalan kalian ya. Nah, kita ketikkan gateway-nya si
PC ini. Nah, jika kalian tidak tahu apa itu gateway, gateway itu alamat IP dari MikroTik ya, yang tadi kita setting untuk Ether 2 seperti itu. Nah, untuk cara melihatnya melalui Windows bisa saja sih. Nah, silahkan kalian masuk ke CMD aja ya, atau command prompt. Nah, kita akan ketikkan ipconfig. Di sini akan muncul nih untuk adapter Ethernetnya ya, IP 4.192.168.100.100, artinya dia sudah mendapatkan IP dari MikroTik ya. Dan untuk default gateway-nya 192.168.100.1. Nah, gateway ini yang tadi kita masukkan di sini nih ya, IP addresses. Nah, 100.1 ini tuh gateway ya untuk client nih. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke gateway ya, 192.168.100.1 slash user manager ya. Kita klik enter saja. Nah, ini kita akan masuk ke bagian MikroTik user manager ya, atau radiusnya. Untuk loginnya misalkan kalian login ini ya tanpa password ya, ini hanya admin saja. Nah, ini kan sudah terbuka nih ya tampilan untuk radiusnya. Saya pindahkan di sini. Nah, untuk kita pertama-tama ini harus diperhatikan baik-baik ya. Kita masuk ke bagian router. Nah, kita selanjutnya klik add ya. Kita akan menambahkan router kita nih. Misalkan router strip UKK ini sebagai contoh. Nah, untuk IP addressnya nih yang tadi kita masukkan di radius itu loh. Nah, di sini kita masukkan IP addressnya 127.0.0.1. Dan untuk shared scriptnya ini masukkan lagi berapa tadi tuh, 12345 ya. Nah, lihatnya dari sini nih. Nah, addressesnya ini, scriptnya ini, masukkan ke sini nih router detail ya, seperti itu. Nah, untuk time zone-nya saya pilih karena Indonesia itu GMT plus 07 ya. Dan untuk radius incoming kita checklistkan dan masukkan portnya tadi ini 3799 ya. Lihatnya di sini incoming. Nah, ini 3799 ya. Seperti itu. Oke, klik add ya. Operation sukses. Setelah itu kita akan masuk ke bagian profile. Nah, kita masuk ke bagian limitation, lalu kita tambahkan limitasi ya, klik new dan name nya tadi limit kakak misalnya seperti ini. Oke, ini biarkan saja ya. Nah, klik add. Oke, operation successful. Lalu kita masuk ke bagian profile ya. Klik profile lalu namakan profile UKK contohnya. Nah, karena kan di sini kita akan membuat aturan ya. Aturannya itu supaya si akun hotspot ini tuh bisa diakses ketika di jam 07.00 pagi sampai jam 16.00 ya, alias jam 4 sore ya, seperti itu. Mungkin ini waktu belajar aja ya, waktu sekolah ya, seperti itu. Oke. Kita akan klik profile ya, ini sudah profile. Dan untuk di bagian ini add new limitation ya, kita klik dan kita masukkan nih jamnya itu dari 07.00 sampai jam 16.00 ya. Oke, ini sudah sesuai. Lalu klik limit UKK nya ini nih, checklist ya maksudnya, lalu klik add. Nah, sip. Ini name for usernya kita masukkan saja UKK lah contohnya, seperti itu. Oke, ini first log on, ini biarkan saja. Kita ini ya, checklist, select all, lalu save profile. Tunggu. Sini operation successful ya, ini sudah berhasil kita membuat profile dengan
ketentuan sebagai ini nih yang berdasarkan di soal. Selanjutnya kita masuk ke bagian user, dan di user klik add ya, dan pilih batch karena one itu hanya satu, batch itu kan banyak ya sekaligus. Number of user silahkan masukkan 20 karena di sini kita membuat 20 akun hotspot secara random ya. Ini prefix ya, jadi artinya prefix itu kita akan menamakan si kode hotspotnya itu dia berawalan apa gitu. Jadi misalkan kalau saya nih contoh UKK ya aja ya, nantinya itu dia akan berawal dari UKK, jadi UKK 123, UKK ABCD, UKK apa selanjutnya selebihnya seperti itu. Dan username lengthnya ini saya tidak akan memakai banyak-banyak ya, 3 saja. Saya akan checklist ini nih, password same as login. Jadi kalau kita checklist ini tidak bisa diklik. Nah, jadi untuk passwordnya ini dia sama dengan login alias dengan username-nya seperti itu. Oke, ini biarkan saja ya. Oke, setelah itu klik end. Sip, ini profilnya sudah UKK ya. Nah, kita sudah berhasil membuat 20 akun hotspot secara random di Radius atau di user manager ya. Kalau zaman-zaman sekarang itu bagi RT RW ya, pengusaha RT RW itu dia menggunakan Mihmon sebagai hotspot voucheran seperti itu. Nah, oke, untuk di jaringan wireless ini kita sudah menyeting dari nomor 13, terus membuat akun, terus ketentuan jam 07 sampai jam 4 sore. Untuk ini saya ada kelupanya untuk SSID-nya ya. Oke. Saya akan minimize dulu. Nah, di sini dikarenakan ya saya kan perangkatnya terbatas ya. Jadi akan menggunakan emulator juga nih untuk access point-nya. Saya sebutkan saja mereknya saya di sini. Nah, ini ya contohnya SSID-nya, nama peserta @proxy UKK. Nah, kalian silahkan masuk ke web UI-nya ini ya, TP-Link ya, seperti itu. Battle. Setelah kalau kalian sudah masuk ke bagian TP-Link-nya, kita akan men-setting si TP-Link ini sebagai access point ya. Lalu klik next. Nah, untuk choose operation mode pastikan kalian berada di quick setup ya di sini. Yang kuningnya ini. Untuk choose operation modenya kita pilih access point. Sini setup Wi-Fi on an existing wired network. Next. Oke. Nah, di sini wireless network name. Ini biasa dipanggil SSID ya, atau nama Wi-Fi, nama jaringan ya. Seperti itu. Sesuai ketentuan yang di soal, di sini kan dia harus menggunakan nama peserta @proxy UKK. Oke. Nah, saya akan masukkan nama peserta Lutfi lalu proxy UKK ya. Oke, ini sudah sesuai ketentuan soal. Dan untuk security-nya kita akan disable wireless security. Kenapa? Karena kan ini kita menggunakan hotspot ya atau radius. Jadi meskipun ini tidak dikunci juga si wifi, jadi aman karena nantinya dia akan dialihkan, di redirect lagi ya ke login pack-nya yang milik Mikrotik ini yang atau alias hotspot, dan nanti itu akan bisa digunakan dimasukkannya menggunakan ya voucher yang tadi kita bikin yang 20 akun itu di Radius seperti itu. Setelah sudah benar kita klik next. Dan untuk LAN tipenya ini biarkan saja ya, dia smart IP atau DHCP, jadi dia siap access point ini dia akan meminta rilisan IP ya ke Mikrotiknya seperti itu. Saya klik next saja lalu klik finish ya. Nantinya ini si access point TP ini dia akan mereboot atau merestart ya, dan dia sekali kalian cek lagi di HP nanti akan muncul tuh SSID yang tadi kita bikin seperti itu. Sayangnya di sini saya hanya mendemokan menggunakan emulator ya, karena keterbatasan perangkat sih seperti itu. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk bagian jaringan wireless ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat firewall yang blocking website
blocking file ya, seperti itu. Untuk memblokir ini kita masuk ke firewall ya, klik IP, lalu masuk ke bagian mana firewall. Nah, di bagian firewall kita akan memblokir ini dulu nih, website https www.linux.org ya. Klik tambahkan, lalu untuk ininya forward saja. Maaf teman-teman. Dan untuk protokolnya pilih TCP ya. Nah, DST portnya ini masukkan 443 ya. Kenapa 443? Karena HTTPS ini nih ya, dia menggunakan SSL ya, alias 443. Kalau misalkan HTTP dia menggunakan port 80 seperti itu. Langsung masuk ke bagian advanced, dan di bagian advanced ada di bawah ini nih, TLS host ya. Kita isikan seperti ini, bintang linux.org. Bintang ini itu dia bermaksud untuk segala apapun yang di belakang dan di depannya Linux.org dia akan diblok. Mau www.linux.org atau m.linux.org atau apapun itu di belakangnya bintang ya, segala yang kedepannya Linux.org dia akan diblok seperti itu. Oke. Untuk bagian actionnya seperti biasa kita klik drop ya, jadi akan di drop seperti itu. Lalu klik apply, dan di sini saya akan kasih komen ya, block seed Linux misalnya seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah ada rule-nya ya. Dan untuk di bagian nomor 17 blocking file, jadi kita akan memblokir file yang berekstensi MP3 dan MKV ya. Jadi kita ketika akan mendownload MP3 atau MKV kita akan blokir ya. Kita saja masih di firewall dan masuk ke bagian tab layer 7 protocol ya di sini. Nah, kita tambahkan ini, klik tambah, lalu kita kasih nama blok MP3, dan untuk di regexp-nya ini saya sudah siapkan kodenya. Nah, ini untuk MP3, pastekan saja, klik apply, oke. Lalu saya akan tambahkan lagi untuk ekstensi MKV nya ya, blok MKV, dan yang MKV yang ini oke, paste, klik apply lagi, klik oke. Ini sudah saya masukkan ke bagian layer 7 protokol ya. Masuk ke balik lagi ya ke filter rules tabnya, lalu klik tambah, dan di bagian general kita forward sama. Untuk protokolnya TCP ya, dan untuk ini nggak perlu menggunakan DST port ya. Langsung ke bagian advanced, dan di bagian layer 7 protokol pilih blok MP3, dan di actionnya kita akan drop, lalu saya klik apply dan saya kasih komen blok MP3 contohnya, klik OK, lalu klik OK lagi, dan ini sudah ada ya. Saya akan membuat satu lagi untuk memblokir .mkv ini. Untuk cara mudahnya klik aja yang ini ya, lalu kita klik copy, dan di new firewall role kita ke general lagi, kita pastikan, dan untuk di bagian advanced lalu blok mkv, dan di actionnya itu kita pilih drop ya, klik apply. Nah, untuk komen saya akan ubah nih blok mkv, klik oke. Nah, di sini saya sudah membuat 3 rules ya, memblokir situs Linux, memblokir MP3, memblokir MKV ya. Ketika nanti kita akan mendownload MP3 atau MKV, dia tidak akan bisa alias terblokir ya, seperti itu. Bentar guys, haus ternyata. Oke. Blokir sudah selesai, dan sini sudah nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi soal. Di ini saya nyatakan sudah selesai untuk mengkonfigurasinya ya secara
uh, simple dan berdasarkan lembar soal ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap pengetesan ya.